Shalom, bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya bersama saya Pendeta John Freddy Purba beserta dengan Ibu Elizabeth. 3 hari menuju bulan baru, bulan Maret 2021. Dan hari ini, malam yang ketiga. Dan kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh mempersiapkan kehidupan kita untuk beberapa waktu ke depan untuk menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk di hari terakhir di bulan Februari kami masih ada semua karena anugerah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau pada saat ini. Terpujilah Tuhan, Engkau yang ambil alih sepenuhnya kehidupan kami dan khususnya dalam doa ini, dan hanya nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Kami percaya segala yang di langit dan yang di bumi adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biar kita mempercayai Tuhan seutuhnya pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya-Mulah kehormatan,
setia dan mencintai Tuhan lebih dari apapun. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
besar itu semua daripada Tuhan Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, amin. Yesus mulia, mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus. Engkau baik, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku Tuhan. Dan biar ini senantiasa menjadi kerinduan dan doa kita, dan kita dimampukan untuk lagi-lagi mengasihinya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
setiap kami malam menjelang pagi hari. Sadarkan setiap kami bahwa kami membutuhkan Engkau. Ada Engkau yang mengisi setiap hari-hari kami perlu Engkau. Ubahkan kami lebih lagi Tuhan, ubahkan supaya semakin sama karakter kami seperti yang Engkau mau. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, Engkau mengubahkan kami day by day, hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kami mau. Mampukan kami, dan kami akan dimampukan Tuhan untuk semakin lebih lagi mengasihi Engkau, lebih dari apapun, dan tidak melihat situasi yang sedang dihadapi. Dan biarlah kami tetap menanti-nantikan Engkau. Kami percaya bahwa firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu akan terus mengajarkan kami untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau, dan mencintai Engkau lebih dari apapun. Terpujilah Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu, dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta John Freddy Purba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketemu kembali bersama dengan saya Pendeta John Freddy Purba STH, dan kita masuk di hari ketiga dalam program Tinggal dalam Hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita berbicara tentang kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Saudara-saudara sekalian, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu adalah kasih sebagaimana awal kita cinta kepada Tuhan. Sebagaimana kita di awal begitu menggebu-gebu, bagaimana kita bersemangat, kita mencintai Tuhan, kita berkobar-kobar karena kita sadar betul bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7, di sana saya bacakan buat kita Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu ataupun ketekunanmu. Saudara, iya, ketekunanmu
segala pekerjaanmu baik jerih payahmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini saudara yang disebut, namun demikian aku mencela engkau, kata Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang awal, cinta pertama kita, cinta di awal hidup kerohanian kita. Bagaimana kita mencintai Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, ketika kita kehilangan kasih mula-mula, ternyata ini sebuah bahaya, saudara. Karena Alkitab katakan, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata ini adalah sebuah kejatuhan di mana cinta kita tidak lagi berkobar dengan Tuhan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang dulu pernah kita lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Saudara-saudara sekalian, firman ini mengingatkan kita supaya kita kembali kepada kasih mula-mula. Oleh karena itu saudara, ada beberapa penting yang Tuhan ingatkan buat kita. Bagaimana kita bisa kembali kepada kasih atau cinta kita yang semula. Sebab apabila kita bisa kembali kepada kasih mula-mula, itu adalah sebuah kegerakan, itu adalah sebuah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara, untuk hal itu saudara, kita lihat ada dua hal penting bahwa kita memang harus kembali kepada kasih yang semula ini. Kita harus kembali kepada kasih yang semula. Wahyu 2 ayat 4 tadi dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu, cintamu, semangatmu, kobaran apimu, awal kehidupan kerohanianmu harus kembali saudara. Ini juga merupakan sebuah pesan penting buat kita semua yang mendengarkan program ini. Dan tidak ada yang lepas dari hal ini. Kita semua belajar kembali kepada kasih yang semula. Jemaat Efesus saudara adalah jemaat yang luar biasa, yang dahsyat, benar-benar tangguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka tangguh, mereka cukup taat, mereka tekun, mereka sabar, mereka luar biasa secara lahiriah. Ingat, secara lahiriah. Dan jemaat di Efesus ini saudara, jemaat yang luar biasa. Saya bisa lihat saudara, luar biasa. Tapi ternyata itu semua di luar.
semangat di luar, semangat secara lahiriah, bukan dari hati, dari batiniah yang mengasihi itu. Seolah-olah dikatakan dia lakukan sesuatu, ternyata terpaksa, saudara. Atau kelihatannya giat, kelihatannya taat, tapi sebenarnya bukan taat. Kelihatannya sungguh-sungguh, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan tidak sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan katakan, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa dikatakan telah jatuh? Karena memang saudara berbeda. Manusia roh mereka, spirit mereka berbeda dengan apa yang ditampilkan secara lahiriah. Mereka sabar, mereka luar biasa, melayani, kelihatannya semangat. Ternyata hati mereka rapuh. Kasih mereka mula-mula telah hilang. Saudara, saya percaya dan saya yakin orang yang menjaga kasih mula-mula tidak akan mudah tersinggung dan sakit hati dengan situasi dan kondisi yang ada di sekeliling. Tidak mudah tercemar, ternodai oleh tantangan sehingga menyebabkan banyak yang sakit hati, kecewa. Setiap orang yang punya kasih mula-mula, saya percaya kekuatan anugerah Tuhan ada dalam hidup. Itu sebabnya saudara, mereka ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka kelihatan bagus, tetapi ternyata hanya luarnya saja. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar lakukan sesuatu dari hati, bukan dengan keterpaksaan. Lakukan ketaatan dari hati, hati yang mencintai Tuhan Yesus yang telah berkorban buat kita. Amin. Amin. Saudara-saudara yang mendengarkan program ini, cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan setengah-setengah. Jikalau Tuhan telah rela berkorban mati, cintanya begitu dahsyat buat saudara. Kenapa saudara berikan setengah-setengah buat Tuhan? Berikan sesuatu dari hati yang terdalam. Nah, yang kedua saudara, bertobat dan lakukan kembali. Tadi kembali kepada kasih yang semula. Yang kedua, bertobat dan lakukan kembali. Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata ini kejatuhan luar biasa. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bertobat, berbalik 180 derajat. Berbalik. Segala yang keliru dibalikkan menjadi sebuah yang benar. Semua kesalahan, semua keegoisan, keakuan diri, mementingkan hidup diri sendiri, berbalik untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Bukan kepentinganku sebagai pribadi, tapi kepentingan Tuhan. Karena kita telah dipilih untuk itu. Saudara, bertobat dalam pikiran
dan perlu bertobat dalam perbuatan. Bertobat dalam pikiran. Seringkali ketika firman mengingatkan kita, kita tertemplak, lalu kita sadar, Tuhan, aku mau lakukan lagi. Tapi seringkali dalam kenyataannya kita tidak bisa melakukan. Jadi bukan hanya bertobat dalam pikiran, artinya kita sadar. Ketika kita sadar, mari kita lakukan, kita bertobat dalam perbuatan. Kita lakukan supaya kita memang benar-benar melakukan apa yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan katakan, lakukan kembali. Tuhan katakan, kerjakan lagi. Tuhan lakukan, ayo lakukan apa yang dahulu kamu lakukan. Dulu kita rajin berdoa. Dulu kita rajin baca firman. Dulu kita rajin mendukung pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi sekarang berbeda. Sekarang berubah. Mari lakukan lagi. Lakukan lagi untuk Tuhan. Lakukan lagi. Mari komitmen melakukan pelayanan. Mari lakukan sesuatu yang berarti. Sebab hidup kita dalam anugerah Tuhan. Saudara, kita diingatkan dengan pesan malam hari ini. Kembali lakukan apa yang dulu kamu lakukan. Mari kita lakukan supaya kita tetap dalam perkenanan Tuhan. Kalau tidak bertobat, kalau tidak kembali melakukan apa yang dulu dilakukan, Tuhan katakan, aku akan mengambil kegidihanmu. Tuhan tidak berurusan. Tuhan tidak terlalu penting dengan urusan kita. Tetapi ketika kita lakukan kembali, maka Tuhan kembali berurusan, berkenan dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu. Mampukan kami untuk kembali kepada kasih semula. Mampukan kami Tuhan untuk cinta kami berkobar-kobar kepada Tuhan. Semangat kami berkobar-kobar seperti awal kami cinta, jatuh hati kepadamu oleh karena pengorbanan-Mu yang besar buat kami. Dan mampukan kami melakukan apa yang pernah kami lakukan. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Dan saya serahkan kembali kepada Ibu Elizabeth masuk dalam penyembahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan buat kita, mengajarkan kita untuk kita boleh lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi satu komitmen kami untuk kami boleh menyenangkan Engkau. Biar di dalam hati kami ada satu kerinduan untuk menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin menyadari betapa Tuhan sangat penting dalam hidup kami. Tuhan mengisi setiap kekosongan hati anak-anak-Mu. Syukur, syukur. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, Tuhan. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selamanya. Tidak ada alasan apapun kami tidak belajar menyenangkan-Mu, karena Kau Tuhan sudah berkorban bagi kami. Ajari kami Tuhan, bangkitkan cinta kami akan kediaman-Mu. Bangkitkan semangat yang bergelora, melakukan yang terbaik. Lebih lagi Tuhan, Kau yang mengenal setiap hati dan kerinduan. Teguhkan setiap hati anak-anak-Mu, teguhkan setiap pribadi mengambil satu komitmen untuk mencintai Engkau lebih dari apapun. Jika Tuhan menemukan banyak kekosongan hati di setiap kami, mari Tuhan, biarlah Engkau mengalirinya dengan aliran-aliran sungai-Mu, mengisi setiap kekosongan hati dengan semangat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang mencari-Mu dan percaya seutuhnya kepada Tuhan. Jawab setiap doa pergumulan yang ada, pulihkan Tuhan, pulihkan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kekuatan, pembelaan dari Tuhan, yang membutuhkan jalan keluar, yang membutuhkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada hal-hal yang baru dan perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang boleh menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan di malam bahkan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan. Dan kami belajar apapun situasi yang ada, hanya Tuhan
kebanggaan dalam hidup kami, dan hanya bagimu pujian selama-lamanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari berikan pengagungan kepada Tuhan. Katakan dengan iman dan percaya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari siapkan hatimu untuk terima anugerah berkat Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi, mari arahkan hati kita, kita terima berkat Tuhan di akhir doa penyembahan kita. Terimalah segala berkat dan tuntunan Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan untuk kembali kepada kasih semula. Anugerah, bahkan kuasa dari Tuhan melimpah buat kita. Pemulihan, kesembuhan, serta anugerah terbesar Tuhan melimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati dalam istirahat malam hari ini. Tuhan memberkati kehidupanmu memasuki bulan Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah pastikan setiap kita terus kembali kepada kasih mula-mula kita. Dan kita akan bertemu kembali di akhir bulan Maret selama 3 hari. Dan kita akan menuju di bulan April. Karena itu pastikan setiap kita sepanjang bulan ini di bulan Maret, kita semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Melewati badai topan apapun, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.